Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke videonya, aku minta sama teman-teman semuanya jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, share, and comment ya. Terima kasih. Hai teman-teman semua, kembali lagi di video aku. Di video kali ini aku mau buat video CSR lagi, Jurus Sehat Rasulullah. Nah, di video kali ini aku mau buat video untuk meredakan batuk dan flu. Nah, untuk resep yang pertama untuk meredakan batuk, yang kedua untuk meredakan flu, teman-teman. Oke, aku minta sama kalian sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, share, and comment ya. Langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, ini untuk resep yang pertama, ini untuk meredakan batuk ya teman-teman. Di sini tuh mudah banget, bahan-bahannya bisa kalian dapatkan di dapur kalian gitu kan ya. Cuma 3 bahan aja. Oke, langsung aja. Kita yang pertama di sini membutuhkan sereh. Di sini aku memakai sereh 1 batang. Nah, yang kedua aku di sini pakai jeruk nipis, tapi karena aku mau buatnya cuma sedikit, 1 cangkir aja untuk aku sendiri. Jadi aku di sini cuma pakai setengahnya aja, teman-teman. Ini opsional, terserah kalian. Kalian mau buat yang banyak atau yang enggak. Nah, untuk yang ketiga aku di sini pakai madu. Terserah kalian mau pakai madu apa. Kalau untuk aku di sini aku pakai madu TJ, dan juga madunya ini itu tanpa rasa ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke step pertama. Nah, untuk yang pertama ini simple banget. Kita potong-potong serehnya. Pertama, ini kita buang yang tidak kita perlukan. Aku di sini cuma pakai batang yang warna putih yang emang aku butuhkan gitu. Nah, di sini aku potong serong-serong. Setelah itu langsung kita ke bahan selanjutnya. Setelah selesai perserehan gitu ya, serehnya, langsung kita ke jeruk nipis. Di sini jeruk nipisnya aku potong-potong tipis-tipis. Ini terserah kalian, opsional. Kalau kalian mau peres nanti pas airnya udah ditaruhin juga nggak masalah, tapi untuk aku di sini biar lebih kerasa aja bahan-bahannya tentang jeruk nipis ini, jadi aku langsung iris-iris, nanti aku ikutin pas diseduh. Oke? Setelah semua bahan-bahannya udah selesai kita potong-potong, aku jadikan satu di piring kecil. Langsung kita ke step selanjutnya. Untuk step ini kita ngerebus air. Di sini aku ngerebus air 2 gelas. Karena kan kita cuma nyeduh, jadi nggak terlalu mikirin tentang airnya seberapa gitu ya teman-teman. Dan juga di sini aku cuma pakai airnya sedikit aja karena aku pakai gelas kecil. Kita masukin airnya. Setelah itu kita nyalain kompornya, kita tunggu deh sampai airnya mendidih. BTW teman-teman, aku di sini mau ngasih tahu, mendidih menurut aku itu ya emang semua kita harusnya ya kayak gitu ya. Maksudnya di sini tuh memang benar-benar mendidih gitu ya, nggak cuma suaranya aja udah kedengeran langsung kita matiin. Aku di sini ngerebusnya emang benar-benar sampai mendidih, sampai uapnya keluar, terus sampai airnya tuh naik-naik gitu teman-teman. Langsung aja kita lihat ke videonya. Oke? Nah, setelah selesai emang benar-benar airnya udah mendidih, baru deh kita matiin. Nah, oke, setelah selesai kita rebus airnya, kita siapkan semua yang kita perlukan di sini. Yang pertama, aku di sini masukin semua bahan-bahannya yang tadi udah kita potong-potong, yang udah aku kasih di piring kecil itu, aku masukin semua ke gelas. Setelah itu, aku langsung masukin airnya ke gelasnya. Nah, setelah itu aku masukin air rebusan tadi ke gelasnya yang udah aku kasih semua bahan-bahannya tadi. Tapi tunggu ya teman-teman, di sini aku mau ngasih tahu kalau madunya jangan kita masukin dulu ke
dalam gelasnya, kita tunggu sampai hangat, oke? Setelah airnya hangat, langsung kita masukkan madunya ke gelas. Oke teman-teman, jangan lupa kita tunggu dulu sampai airnya hangat, jangan sampai pas panas-panas kita masukin, oke? Setelah kita masukin madunya, baru deh kita udek-udek sampai semuanya kecampur. Dan yay, akhirnya resep pertama ini jadi. Nah teman-teman, ini untuk resep yang kedua. Resep yang kedua ini untuk meredakan flu gitu teman-teman, yang insya Allah terbukti dan bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini aku membutuhkan kunyit. Aku pakai kunyitnya sedikit aja teman-teman, karena sama kayak resep yang pertama, aku cuma pakai cangkir kecil aja. Yang kedua di sini aku pakai jahe. Jahenya juga sedikit sama kayak yang kunyit. Yang ketiga aku di sini pakai jeruk nipis. Nah, di sini jeruk nipisnya aku cuma pakai setengah sama kayak resep yang pertama tadi, teman-teman. Untuk step yang pertama kita memotong gitu, teman-teman ya. Di sini aku kupas dulu kunyitnya. Setelah itu nanti baru kita potong. Oh ya teman-teman, setelah ngupas kunyitnya jangan lupa untuk dicuci sampai bersih ya, biar higienis dan terhindar dari virus dan bakteri. Nah, setelah selesai ngupasnya, kita langsung lanjut untuk potong-potongnya. Terserah kalian sebenarnya, kalian mau potong atau kalian mau geprek nggak masalah. Nah, di sini aku potong aja. Aku potongnya serong-serong kayak biasanya, biar lebih rapi. Dan juga aku di sini potongnya serong tipis ya teman-teman, biar sama aja gitu sama yang digeprek. Insya Allah geprek ataupun dipotong-potong sama manfaatnya. Setelah kunyitnya selesai, kita sisihkan dulu. Nah, di sini aku mau ngupasin jahenya. BTW sebenarnya jahe itu nggak perlu dikupas juga nggak masalah, karena kulitnya juga bermanfaat. Tapi karena kan di sini dilihat sama kalian dan mungkin ada juga yang nggak suka atau mungkin menjaga kebersihan banget, jadinya aku juga menghargai kalian. Jadi di sini aku kupas aja. Tapi kalau kalian nggak jijik ataupun enjoy, nggak masalah, kalian bisa langsung geprek gitu aja, nggak masalah. Nah di sini kita selesaiin dulu kupasnya. Setelah itu kita lanjut ke step selanjutnya. Setelah selesai ngupas jahenya, langsung kita potong-potong. Motong-motongnya juga sama banget sama kayak kunyit. Kalaupun kalian mau geprek nggak masalah, opsionalnya kalian, nyamannya kalian gitu ya teman-teman. Setelah jahe sama kunyitnya selesai, langsung kita ke jeruk nipisnya. Di sini jeruk nipisnya aku potong tipis-tipis juga. Tapi kalau kalian mau peres nanti pas udah selesai direbusnya, udah ada di cangkir juga nggak masalah. Tapi aku biar ini lebih kerasa aja rasa jeruk nipisnya, jadi aku ikutin sekalian nanti pas direbus. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Nah, alhamdulillah semua bahannya udah selesai dikupasin sama juga udah selesai dipotong-potong. Langsung kita ke step selanjutnya. Oh ya, di sini aku satuin semua bahannya jadi di piring kecil gitu, teman-teman. Nah, di sini aku ngerebus air. Aku ngerebus airnya cuma 1 gelas kecil gitu sama setengahnya. Jadi 1,5 lah. Tapi itu terserah kalian, opsional kalau mungkin kalian pakai gelas yang besar.
ya kalian tambahin kuantitasnya, kalian perbanyak bahan-bahannya dan juga airnya gitu teman-teman. Dan karena di sini juga nanti bahan-bahannya ikut direbus, jadi aku nggak terlalu banyak biar nanti lebih kerasa dan juga masuknya ke gelas biar pas gitu. Nah di sini opsional teman-teman, kalian mau masukin bahan-bahannya pas airnya udah mendidih atau pas belum mendidih. Kalau untuk aku masukin bahan-bahannya pas belum mendidih karena biar lebih kerasa aja gitu bahan-bahannya, dan juga biar nggak panas karena nanti kalau udah mendidih itu uapnya naik jadi panas banget. Tapi terserah kalian, kalau mungkin kalian lebih sukanya pas mendidih gitu biar cepet, nggak masalah, terserah kalian. Setelah bahan-bahannya kita masukin dan airnya udah mendidih, langsung kita matiin. Oh ya, di sini catatan ya teman-teman, airnya mendidih di sini maksud aku emang benar-benar sampai mendidih, sampai uapnya naik, sampai airnya tuh udah kayak ke atas-atas gitu loh teman-teman, enggak cuma suaranya aja langsung kita matiin. Jadi biar lebih benar-benar mateng gitu loh. Yeay, akhirnya plating juga. Langsung aja kita masukin tadi yang udah kita rebus sama bahan-bahannya, jamunya gitu ya, CSR gitu ya. Kita masukin ke gelasnya. Nah ini terserah kalian mau ikutin ampasnya atau enggak, atau kalian kasih airnya aja gitu, air CSR-nya aja, terserah kalian. Tapi kalau untuk aku ikutin aja biar lebih kerasa gitu teman-teman, opsional ya. Alhamdulillah teman-teman, selesai juga resep kali ini, resep CSR untuk meredakan batuk dan flu. Ini bisa juga untuk orang dewasa, untuk anak-anak. Dan oh ya teman-teman, jangan lupa aku ingetin lagi, lihat info di bawah, itu ada manfaat-manfaat lain dari jamu ini dan juga penjelasan-penjelasan lainnya. Kalian bisa lihat di bawah ya teman-teman. Oh ya, aku mau minta sama kalian, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Dan aku minta sama kalian komen, minta aku bikinin video apa lagi gitu ya teman-teman. Kalau aku bisa buatin, insya Allah aku buatin ya teman-teman. Oke. Dan aku juga mau minta maaf sama kalian apabila ada kesalahan dalam perkataan aku dan perbuatan aku untuk kalian semua. Dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.